تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian setelah itu dijelaskan di sini tentang ciri kaum Jahmiyah. Kata penulis rahimahullahu taala, wa idza qala al-musyabbihatu fahdaruhu fa innahu jahmiyun. Bila orang tersebut berkata, mereka para ulama itu adalah musyabbiha, jadi ulama ahli sunnah dia tuduh sebagai musyabbiha, maka kata beliau hati-hati, itu adalah kelompok Jahmiyah. Itu kelompok Jahmiyah. Iya. Pertama, apa makna Jahmiyah itu? Apa makna Jahmiyah? Jahmiyah itu digunakan untuk dua penggunaan. Penggunaan yang pertama, Jahmiyah digunakan untuk semua orang yang menyimpang di pembahasan sifat. Dikatakan Jahmiyah. Iya. Kemudian yang kedua, dari penggunaan Jahmiyah, Jahmiyah digunakan untuk orang yang khusus mengikuti pemahaman Jaham bin Safwan. Yang mengikuti pemahaman Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini dari Samarkand, orang Turmud. Dia di Khurasan juga, tapi orang yang aneh di wilayah Khurasan. Sebab tidak ada di masanya orang yang semisal dengan ini dalam buruknya keyakinan dan agamanya. Jelas ya? Iya. Ini orang yang disebut Jahmiyah, Jaham bin Safwan. Baik, jadi itu dua penggunaan. Jahmiyah untuk penggunaan Jahmiyah. Jadi kadang semua orang yang menyimpang disebut Jahmiyah. Tapi kalau dalam rincian firqah-firqah itu kelompok-kelompok yang menyimpang di pembahasan sifat, itu yang menyimpan dalam pembahasan sifat ada namanya al-mu'attilah dan ada namanya al-musyabbihah. Itu dua kelompok. Al-mu'attilah itu ada 5 kelompok di situ. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada 5. Al-musyabbihah itu yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Biasanya masuk di situ orang-orang Sufi, orang Syiah dan yang semisal dengannya. Jelas ya, dari al-musyabbihah. Baik. Adapun Jahmiyah ini sendiri, karena akar penyimpangannya yang sangat banyak sekali dan khususnya kejahilannya di dalam memahami nas-nas, kemudian mereka memakai ilmu filsafat, memakai ilmu kalam di dalam memahami dari berbagai hal, akhirnya jatuh di dalam berbagai kekeliruan. Dari pokok kekeliruan kelompok Jahmiyah, dia mengingkari seluruh nama dan sifat Allah. Dia mengingkari seluruh nama dan sifat Allah, kecuali satu sifat saja, sifat al-wujud. Sebab dia tidak berani berkata Allah tidak ada. Al-wujud kan artinya sifat ada. Iya. Selain daripada itu dia ingkari semuanya. Bersamaan dengan itu sudah menunjukkan kontradiksinya. Lo yang lain kenapa kamu nafikan dari Allah? Jahmiyah berkata, kalau saya katakan misalnya Allah itu mendengar, makhluk juga mendengar. Dan saya sucikan Allah, disamakan dengan makhluk. Kalau begitu sama saja, makhluk ada, Allah juga ada. Kenapa kamu tetapkan ada? Jelas ya? Kontradiksi. Harusnya tidak ada masalah. Adanya kesamaan dalam penamaan tidak menunjukkan kesamaan pada hakikatnya. Ini ada Muhammad, situ Muhammad, Muhammad, namanya sama, orangnya beda. Makhluk jadi seperti itu. Apalagi antara makhluk dan yang mencipta pasti tidak sama. Walaupun ada keserupaan dalam nama sebagian hal, tapi pada hakikatnya pasti tidak sama. Itu cara berpikir logis di tengah orang-orang yang berakal. Dan itulah jalannya ahli sunnah. Ini dasar pemikiran pokoknya orang Jahmiyah. Yang kedua, orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk.
Itu kelompok Jahmiyah. Bercabang dari situ nanti ada bid'ah lafdiyah, ada bid'ah al-waqifah. Itu dari bid'ahnya Jahmiyah semua. Dan itu akan datang nanti pembahasannya, kita kaji di penjelasan buku akidah berikutnya. Dan orang Jahmiyah mengatakan bahwa Allah itu tidak beristiwa di atas arsy. Istiwa bermakna istaula. Itu kelompok Jahmiyah. Dan orang Jahmiyah mengatakan Allah berada di semua tempat. Dan orang Jahmiyah menyimpang di pembahasan iman. Di pembahasan iman, Jahmiyah itu murji'ah paling ekstrim. Murji'ah paling ekstrim. Karena iman itu cukup ma'rifah, mengenal saja, mengetahui. Iya. Makanya bagi orang-orang Jahmiyah, Fir'aun juga bisa mukmin. Bisa mukmin. Baik. Kemudian di pembahasan takdir, Jahmiyah ini adalah kelompok Jabriyah yang paling ekstrim. Dia katakan semua perbuatan makhluk yang zahir dan batin, hakikatnya Allah yang melakukannya, zahir dan batin. Itu Jabriyah ekstrim namanya. Dan orang-orang Jahmiyah, mereka ini yang mengingkari bahwa sorga dan neraka itu kekal. Dan orang-orang Jahmiyah mengingkari Allah akan dilihat pada hari kiamat. Itu dari pokok-pokok penyimpangan kelompok Jahmiyah. Iya. Karena dasar pemikiran Jahmiyah ini yang memang seperti itu, dan dia di dalam pemahamannya menggunakan ilmu filsafat, akhirnya mempengaruhi banyak kelompok yang menyimpang setelahnya. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, walidha taqassamatit tawaifu qawlahu wa tawarathuhu irthadis sahmani lam yanju turran min aqwalihi siwa ahli al-hadithi wa syi'atil qur'ani. Kata beliau, karena itu kelompok-kelompok yang menyimpang setelah Jahmiyah itu kayak membagi-bagi, saling mewarisi pendapatnya Jahmiyah, seperti orang yang mengambil hak warisan. Tidak ada yang selamat dari pemikiran Jahmiyah ini kecuali satu saja, ahli hadits dan pengikut Al-Quran. Itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Adapun kelompok-kelompok yang lain pasti ada pengaruh dari pemahaman Jahmiyah, termasuk kelompok Asy'ariyah. Di banyak usul terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Di Jabriyah ada pengaruh, di pembahasan takdir terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Di pembahasan iman terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Di pembahasan takdir terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Ya, orang-orang Asy'ariyah. Dan ini rinciannya panjang ya untuk diuraikan. Jadi itu kesesatan kaum Jahmiyah. Adapun musyabbihah yang disebut di sini, karena ahli sunnah itu saya sudah terangkan tadi ya, di dalam pembahasan nama dan sifat ada dua kelompok yang menyimpang. Ahli sunnah berada di pertengahan. Kelompok yang menyimpang pertama musyabbihah. Kelompok menyimpang yang pertama namanya al-mu'attilah, dan yang kedua namanya al-musyabbihah. Al-mu'attilah ini yang menafikan sifat-sifat Allah. Al-musyabbihah itu yang mengatakan Allah serupa dengan makhluk. Allah serupa dengan makhluk. Kalau orang musyabbihah mengatakan ahli sunnah mu'attilah. Orang mu'attilah mengatakan ahli sunnah musyabbihah. Jelas ya? Dan itu berlangsung sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya. Makanya ahli sunnah itu oleh sebagian manusia digelari mujassimah, mumatsilah, musyabbihah katanya. Itu dibangun di atas pemahaman dia sendiri. Ya. Ketika ahli sunnah menetapkan Allah punya tangan, ahli sunnah berkata Allah punya tangan, hakikat, sebagaimana yang Allah kabarkan. Tapi tangannya itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dan pasti tidak sama dengan makhluknya. Ini ucapan ahli sunnah berdasarkan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun.
Jadi punya tangan tapi tidak mungkin sama dengan tangan makhluk. Nah, ini bantahan ya, tidak mungkin ahli sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini bantahan terhadap kelompok musyabbihah. Iya. Betul Allah tidak serupa dengan makhluk. Tapi bukan artinya kita tiadakan sifat tangan dari Allah. Itu penetapan bahwa ada tangan. Itu bantahan untuk kelompok Mu'attilah tadi, yang menafikan sifat. Jelas ya? Jadi cara berpikir kelompok Musyabbihah dan Mu'attilah ini, itulah yang membuat mereka keluar dari jalan. Ya, kalau bagi Musyabbihah, dia katakan Allah serupa dengan makhluk. Itu kelompok Musyabbihah. Dan kelompok Mu'attilah, dia katakan bahwa kita harus menafikan nama-nama dan sifat. Menafikan nama-nama dan sifat supaya kita jangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi hakikatnya Mu'attilah ini musyabbihah juga. Jadi hakikatnya kelompok Mu'attilah ini musyabbihah juga. Dan kelompok musyabbihah Mu'attilah juga. Iya. Dan ini kalimat jadi kaidah ya di pembahasan akidah. Kullu mu'attilin musyabbih wa kullu musyabbihin mu'attil. Ahli sunnah yang berada di pertengahan. Jadi tuduhan setiap kelompok tidak mungkin itu ada pada ahli sunnah. Tidak mungkin. Dan ini pembahasan perlu uraiannya. InsyaAllah kita akan terangkan nanti di kajian-kajian yang akan datang.